warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya muliakan Ibu dosen Sosiologi Pendidikan, yaitu Ibu Husnul Khotimah, dan yang saya banggakan mahasiswa PJJPAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Baiklah, kami dari kelompok 6 yang berjumlah 4 orang. Yang pertama yaitu ada Bapak Muklis Abdi, yang kedua ada Ibu Yunita, dan yang ketiga ada Ibu Wanda Fauzia Ramadan, dan yang keempat ada saya sendiri yaitu Muhammad Zaini. Adapun makalah kami itu yaitu tentang pendidikan dan stratifikasi sosial, yang membahas tentang analisis sosiologi terhadap pengaruh golongan sosial, tingkat pendidikan, mobilitas, dan perbedaan sosial. Baiklah, mari sama-sama kita saksikan atau kita perhatikan yang pertama yang akan disampaikan oleh teman kami, yaitu latar belakang pendidikan stratifikasi sosial. Poin pertama, pendidikan berperan penting dalam mobilitas sosial. Poin kedua, namun stratifikasi sosial menciptakan ketimpangan akses pendidikan. Poin ketiga, ketimpangan ini memperkuat status sosial dan ekonomi yang sudah ada. Rumusan masalah. 1. Bagaimana penggolongan sosial membentuk lingkungan pendidikan? Kedua, apa hubungan tingkat pendidikan dan golongan sosial? Ketiga, bagaimana pendidikan mempengaruhi mobilitas dan perbedaan sosial? Tujuan dan manfaat. Tujuannya, analisis hubungan antar pendidikan dan stratifikasi sosial. Manfaatnya, teoritis menambah wawasan sosiologi pendidikan, praktisnya, bahan kebijakan yang adil dan inklusif. Dilanjutkan oleh teman saya. Baik Bu Wanda, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja, pendidikan dan stratifikasi sosial. Pendidikan adalah institusi sosial yang mencerminkan dan memproduksi struktural sosial. Stratifikasi sosial mempengaruhi akses, kualitas, dan hasil pendidikan. Golongan sosial sebagai lingkungan. Pertama, lingkungan keluarga dan komunitas membentuk sikap terhadap pendidikan. Kedua, modal budaya dan sosial menentukan dukungan terhadap pendidikan. Contoh, anak-anak nelayan di Bone sulit melanjutkan ke SMA karena minim dukungan budaya pendidikan. Yang kedua, kebutuhan ekonomi yang mendesak. Selanjutnya, teman saya akan membacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu tingkat pendidikan dan golongan sosial. Di sini keluarga kelas atas memiliki akses pendidikan tinggi dan elit. Keluarga kelas bawah memiliki keterbatasan secara fasilitas dan motivasi, dan pendidikan cenderung memperkuat posisi sosial yang ada. Artinya kalau informasi-informasi yang bagus tentang pendidikan beasiswa itu lebih banyak didapatkan oleh keluarga kelas atas, sedangkan kelas bawah biasanya aksesnya sangat terbatas dan motivasi pendidikannya itu juga rendah. Oleh karena itu biasanya beberapa anak ada yang belum tamat SD, kemudian ada yang SMP ataupun tidak melanjutkan ke SMA, atau ketika di SMA udah putus. Nah, ini sudah menjadi motivasi pendidikan bagi mereka. Mereka tidak menganggap bahwa pendidikan itu cukup penting. Selanjutnya yaitu studi kasus pendidikan sosial. Salah satunya adalah di SMA-SMA unggulan yang kita bisa lihat saat ini di kota-kota besar. Mereka memiliki akses yang bagus. Sedangkan siswa-siswa di daerah rural area atau 3T, daerah 3T itu fasilitasnya sangat minim. Selain sarana dan prasarana, juga sumber daya manusianya, baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Sehingga sangat jomplang sekali antara pendidikan di perkotaan dan pendidikan di pedesaan. Kemudian selanjutnya pendidikan dan mobilitas sosial. Seharusnya pendidikan atau idealnya pendidikan itu membuka peluang mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal itu contohnya yang miskin menjadi kaya dan yang kaya tetap kaya. Maksudnya adalah
dengan pendidikan yang baik, maka masyarakat mampu untuk meningkatkan strata ekonominya, sehingga keluarganya itu menjadi lebih baik. Namun realitanya, kawan-kawan sekalian, masih banyak hambatan struktural dan biaya tersembunyi. Ketika anak-anak yang berada di keluarga menengah ke bawah ini mendapatkan akses pendidikan, mendapat beasiswa misalnya, tapi ketika di kampus mereka juga tetap kesulitan karena biaya hidup. Satunya seperti itu. Walaupun ini tidak bisa digeneralisasi, karena ada saja anak-anak itu yang berhasil melewati tersebut, yang mentalnya cukup kuat, tapi bagi mentalnya yang kurang, maka mereka akan kurang mampu menghadapi hal tersebut. Akhirnya bisa putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikannya. Selanjutnya ada perbedaan sosial dan pendidikan. Perbedaan kelas, gender, etnis, dan geografi menciptakan ketimpangan. Kemudian solusinya adalah pendidikan multikultural dan inklusif berbasis konteks lokal. Jadi salah satunya itu adalah di Kalimantan Barat, suku Dayak itu melokalisasi pendidikannya. Jadi mereka memasukkan unsur-unsur kedaerahan ke dalam pembelajarannya, sehingga mereka mampu terlibat lebih baik. Jadi personalisasi ini istilahnya. Baik, yang terakhir adalah kesimpulannya. Dari sekian penjelasan tersebut, kita dapat simpulkan bahwa pendidikan dipengaruhi dan mempengaruhi stratifikasi sosial. Kemudian tanpa sistem yang adil, pendidikan hanya melanggengkan ketimpangan. Dan terakhir harus ada intervensi kebijakan yang responsif dan merata. Ini semua adalah kebijakan dari pemerintah dan seluruh stakeholder daripada pendidikan. Sistem yang adil supaya yang miskin bisa naik tingkat dan yang supaya lebih merata lah, seperti itu. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami dari kelompok 6 telah selesai menyampaikan materi kami. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan dan yang kita bahas sama-sama di kelompok 6 ini bisa membawa keberkahan bagi kita semua, khususnya mahasiswa PJJ PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Sekian dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.